Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, untuk sesi web 3 kali ini kita akan ngebahas tentang materi 6 sampai 10 dan juga akan ngebahas tentang tugas 2. Sebelumnya tugas 1 kita akan bahas pertemuan pertama sampai 5 dan juga tugas 1. Sekarang kita akan melanjutkan web 3 ini 6 sampai 10 dan juga tugas kedua. Sepertinya tidak ada yang join untuk web 3 kali ini. Nggak apa-apa. Jadi saya record untuk web ini, nanti saya akan share videonya sehingga nanti bisa dilihat, ditonton untuk yang tidak bisa join. Saya izin share untuk materi kali ini. Baik, ini pertemuan ke-6, materi ke-6. Kita akan ngebahas tentang struktur program Java. Baik, jadi nanti untuk tugas 2, bahasa yang digunakan adalah bahasa Java. Karena materi-materinya menggunakan bahasa Java dan juga dari awal penjelasan yang saya jelaskan juga menggunakan bahasa Java. So, ada struktur program Java. Pertama ada documentation section, package statement, import statement, interface, class definition, main method. Selanjutnya dokumentasi, komentar atau penjelasan singkat untuk setiap baris atau blok tertentu untuk menjelaskan fungsi baris program. Nah, ini biasanya menggunakan slash bintang, titik, bintang slash. Ini kalau seandainya ada beberapa line atau ada beberapa baris yang ingin didokumentasikan atau yang dikomentari. Bisa juga menggunakan double slash, tapi kalau hanya untuk satu, itu bisa menggunakan double slash. Ini hanya untuk satu garis saja. Ini bisa menggunakan komen. Terus statement package. Package adalah cara untuk mengolah sekelompok kelas, interface, atau subpaket yang didefinisikan dengan sebuah nama tertentu berdasarkan kesamaan atau kemiripan fungsinya. Syarat membuka package itu ada pendeklarasian dan pemberian nama paket, membuat struktur dan nama folder berdasarkan kemiripan fungsi, kompilasi kelas-kelas sesuai dengan nama paketnya. Sintaknya, package, nama paketnya. Terus statement package-nya itu misalnya ada nama paketnya itu paket sepeda dengan 2 kelas yaitu sepeda gunung dan juga sepeda santai. Nah, ada import. Import ini adalah pernyataan yang digunakan untuk merujuk suatu metode kelas yang dinyatakan dalam paket atau library lainnya untuk digunakan pada program Indo. Sintaksnya import from package. Statement importnya itu bisa dilihat bahwa seperti ini, ada beberapa kelas untuk bisa dilihat. Terus statement interface-nya itu interface seperti kelas pada Java, tapi hanya memiliki konstruksi statik dan juga metode abstrak. Sintaksnya public interface dan juga interface sepeda. Kelasnya itu adalah template untuk membuat objek yang mendefinisikan state dan behavior. Beberapa hal tentang kelasnya itu ada kelas memiliki akses modifier publik dan default. Kelas publik harus memiliki nama file Java yang sama dengan nama kelasnya. Terus satu file Java bisa memuat lebih dari satu kelas non-public dan wajib memiliki satu kelas public. Terus kelas public dapat dilihat oleh semua kelas. Kelas dengan akses default hanya dapat dilihat oleh kelas dalam paket yang sama. File Java tanpa kelas publik tidak memiliki batasan penamaan. Ini sintak kelasnya public class seperti ini. Kalau seandainya gunung berarti public class beda gunung. Terima kasih. Baik, selanjutnya materi ke-7 ngebahas tentang tipe data dan variabel. Tipe data ialah klasifikasi data yang mengenalkan kompilator atau penerjemah bagaimana programmer bermaksud untuk menggunakan data. Sebagian besar bahasa pemrograman mendukung berbagai macam data, sebagai contoh bilangan real, integer, ataupun boolean. Ada 2 jenis tipe data, yaitu tipe data primitif dan juga tipe data reference. Kalau tipe data primitif itu ada boolean, char, byte, integer, long, float, dan juga double. Kalau boolean itu nilainya true dan juga false. Seperti itu.
Seperti dilihat contohnya bahwa nilai 7, nilai 197, nilai 2 sama dengan 10. Apakah nilai 1 lebih besar dari nilai 2? Salah. Berarti menilai apa namanya false. Seperti itu. Terus kalau seandainya yang tanda seru itu kebalikan ya. Jadi nilai bonus statusnya itu adalah true. Terus kalau cut, ini biasanya cut itu mengambil satu huruf dari suatu kata. Misalnya kata algoritma. Saya mengambil huruf yang huruf pertama aja, berarti mengambil huruf A. Seperti itu. Ini byte short integer long ini menggunakan huruf. Bisa dilihat. Sorry, menggunakan angka huruf. Menggunakan angka untuk menggunakan byte short integer dan integer long. Nah, real ini bisa yang ada tipe float 0,13F, 0,25F seperti ini. Terus ada tadi tipe data primitif, sekarang tipe data referensi. Tipe data ini yang digunakan untuk memegang referensi dari sebuah objek yang berupa instan dan juga kelas. Pendeklarasian tipe data ini hampir sama dengan deklarasi pada tipe data primitif. Bedanya ketika data mendeklarasikan tipe data referensi, kita harus membuat instan dari kelas tersebut ke objek. Ada tipe data referensi itu kelas, array, dan juga interface. Ini contoh eh, referensi kelas, ada hitung kecepatan, hitung kecepatan, hitung kecepatan. Seperti ini. Ini kelasnya, ini deklarasi variabel dan juga kelas. Akses variabel dengan objek hitung kecepatan. Selanjutnya variabel. Variabel adalah lokasi atau tempat di memori komputer yang digunakan untuk menyimpan informasi atau data dari sebuah program untuk selanjutnya dapat diproses. 3 variabel per Java yaitu lokal, instan, dan juga statik. Kalau yang lokal itu variabel yang dideklarasikan dalam sebuah lingkup kecil, seperti metode, konstruktor blocks. Yang kedua, ruang lingkup yang kecil juga, dan hanya bisa diakses dalam ruang lingkup kecil tersebut. Ini variabel lokal, contohnya ada metode, konstruktor blok, dan juga ini variabel lokal cepat, dan ini outputnya. Selanjutnya, instan yang dideklarasikan dalam sebuah kelas namun di luar metode. Ini metodenya konstruktor blok, dan ini atasnya itu variabel lokal cepat di luar metodenya ya. Jadi, ini variabel instan. Kalau statik yang dideklarasikan dengan keyword statik. Variabel ini dapat diakses langsung tanpa membuat objek dari kelas terlebih dahulu. Ini contohnya variabel statik dan juga ada diakses bebas oleh metode yang lain dan tidak perlu menyebutkan objek. Selanjutnya untuk materi yang ke-8 kita akan membahas tentang operator Java. Jadi tipe data itu nanti yang kita pakai di tugas 2 dan juga ini ada operator Java yang juga yang kita pakai untuk tugas 2. Operator itu adalah simbol yang digunakan untuk memberikan perintah kepada komputer untuk melakukan aksi satu atau lebih operan. Dalam matematika, operan adalah objek dari operasi matematika. Di dunia komputer, operan adalah bagian dari instruksi komputer untuk menentukan data yang akan dioperasikan atau dimanipulasi dan dikembangkan dari data itu sendiri. Ekspresinya itu adalah suatu bentuk yang menghasilkan suatu nilai. Dalam sebuah ekspresi terdapat operator dan juga operan. Contohnya kita 10 plus 5. Jadi 10, 5 itu merupakan operan, plus itu merupakan operator. Nah, ini ada operator aritmetika yang digunakan untuk melakukan operasi aritmetika sederhana pada tipe-tipe data primitif. Misalnya perkalian, penambahan, pengurangan, dan juga modulus. Ini yang paling berbeda, paling hanya modulus. Modulus ini biasanya sisa ya. Jadi operan kiri dan juga operan kiri dengan operan kanan dan munculkan sisanya. Ini biasanya dipakai untuk mencari bilangan primer. Seperti ini. Yang modulus ini. Ini contoh operator aritmetika. Lihat A10, B5, C0, D15, E12, F7. Kiri ini operatornya dan ini kanannya merupakan output yang dihasilkan. Ada operator unary. Ya, digunakan untuk memanipulasi nilai variabel itu sendiri. Biasanya digunakan dalam perulangan
dan juga logika if. Ada plus, min, plus plus, min, dan juga tanda seru. Tanda seru itu biasanya kebalikan. Kebalikan dari nilai yang awalnya false bernilai true ataupun sebaliknya true bernilai false. Nah, ini contoh dari nilai awalnya A min 10, B 5, boolean kondisinya bernilai true. Terus unary-nya A plus plus B, tanda seru kondisi. Maka output yang dihasilkan adalah kalau A plus berarti min 10, plus B itu berarti 6. Kalau awalnya kondisi true berarti nilai false kebalikannya. Ini ada operator penugasan. Operator yang memberikan tugas pada variabel tertentu. Ada sama dengan, plus sama dengan, lebih besar, lebih kurang, dan sebagainya. Terus contoh dari operator penugasan itu, lihat ada penugasan var integer, ada penugasan varial, dilihat dan di kanannya itu merupakan output. Dengan awalnya itu ada A20, B10. Ini operator relasional. Digunakan untuk memeriksa hubungan kesetaraan lebih besar dari, kurang dari. Bisa lihat ada lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan. Seperti itu. Dan ini contohnya dari relasional dengan awal itu A10, B20. Jika A sama dengan B, A tidak sama dengan B, seperti itu. Kanannya merupakan output yang dihasilkan. Logika. Faktor logika digunakan untuk menggabungkan beberapa kondisi. Ini ada operator AND dan juga yang ada tanda dan juga OR atau. Nah, hasil yang didapatkan untuk bisa memahami dan bukan ya memahaminya adalah ingat bahwa kalau operator AND itu merupakan hasil dari perkalian. Kalau OR itu merupakan hasil dari penjumlahan. N. N itu perkalian. Perkalian itu jika ada satu saja logika atau bilangan yang bernilai false atau bernilai 0, maka hasilnya 0. 1 kali 0, 0 kali 1, 0 kali 0. Terus bernilai true kapan, Pak? Jika dua kondisi bernilai true atau bernilai 1, maka hasilnya true. Itu merupakan operator N, hasil dari perkalian. Kalau operator OR, itu merupakan hasil penjumlahan. Jadi operator OR itu jika ada logika bernilai true, maka langsung hasilnya true. 1 tambah 0, 0 tambah 1, 1 tambah 1, sama biasanya bernilai true. Terus, kapan kalau seandainya bernilai false, Pak? Jika dua kondisi atau kedua bilangan tersebut sama-sama bernilai false, maka hasilnya false. Jadi kalau seandainya nanti kalian ketemu operator N, terus ada satu bilangan false, berarti yang keduanya nggak perlu kita lihat, pasti hasilnya bernilai false. Kalau seandainya ada operator OR, ada bernilai true, maka yang keduanya nggak perlu dilihat, hasilnya bernilai true. Itu cara memahami dalam operator logikanya. Ini nanti akan kita pakai dalam tugas untuk memudahkannya. Nah, ini contoh operator logikanya. Kita lihat yang kanan output. Jika A10, B12, B20, C15. Lihat, boolean J, boolean K, boolean M, dan juga boolean N. Lihat, kita awal dulu lihat dari boolean J. Jika A lebih besar dari B. Kalau A lebih besar dari B, salah. Kalau salah, maka ada logika N ya, berarti otomatis langsung bernilai salah. Outputnya yang pertama, lihat false, kanan salah. Terus boolean K, A kurang dari B. A kurang dari B benar. Karena benar berarti otomatis logika N berarti harus kalau benar kita lihat lagi yang sebelah kanannya apakah benar juga atau tidak. Kalau seandainya salah otomatis salah. Tapi kalau benar maka bernilai benar. Lihat A kurang dari C. Kalau A kurang dari C benar berarti otomatis benar-benar. Logika N-nya itu true hasilnya. Lihat boolean M. Jika A 10 B 20 apakah 10 lebih besar dari 20? Salah. Tapi karena ini ada logika OR, berarti otomatis kita harus lihat dulu nih yang kanan. Jika ada satu bernilai true, maka hasilnya true. Jika dua-duanya salah, berarti
baru bisa dibuat salah. A kurang dari C. Kalau A kurang dari C benar, berarti kalau ada benar langsung bernilai true hasilnya. Lihat, yang ketiga bernilai true. Lihat, boleh lihat N. B kurang dari A. B kurang dari A. Lihat, B kurang dari A, salah. Karena B harus lebih besar dari A. Lihat, C kurang dari A. C kurang dari A, salah juga. Berarti kalau salah, berarti bernilai salah, false. Maka logika OR seperti itu. Ada operator ternary. Ialah operator versi singkat dari pernyataan if else. Simbolnya menggunakan tanda tanya dan titik dua untuk memisah jawabannya. Ini contoh dari ternary. Akun dari 10, bisa dilihat bahwa A lebih besar dari 10. Baik, itu merupakan materi ke-8. Selanjutnya materi ke-9, kita akan membahas tentang perulangan. Baik, perulangan dalam bahasa pemrograman adalah fitur yang memfasilitasi eksekusi instruksi fungsi yang berulang-ulang selama pada kondisi tertentu. Perulangan menggunakan while, yaitu seperti percabangan, ia akan melakukan perulangan selama kondisinya bernilai true. Contohnya, lihat, jika integer i sama dengan 0, i kurang dari 5, berarti hasilnya 0 sampai 4. Ini output yang di kanan. Ada perulangan menggunakan for, yaitu membutuhkan inisialisasi kondisi dan penambahan atau pengurangan dalam satu baris. Contoh yang digunakan, i sama dengan 0, i kurang dari 5. Maka hasilnya output yang 0 sama-sama hasilnya 0 sampai 4, penggunaannya saja yang berbeda. Tadi while, sekarang for. Sekarang menggunakan do while. Cara kerja perulangan do while sebenarnya sama seperti perulangan while. Bedanya dengan do while, melakukan looping sekali, baru melakukan pengecekan kondisi. Lihat, perulangan do while, do, i sama dengan 5, output yang dihasilkan 0 sampai 4. Itu materi ke-9. Selanjutnya materi terakhir untuk web 3 kali ini, kita akan membahas tentang materi sesi 10. Kondisi pengambil keputusan ini biasanya menggunakan if. Lihat, pernyataan if, pernyataan pengambilan keputusan yang paling sederhana. Jika A sama dengan 10, B sama dengan 20, jika A kurang dari B, maka cetak A kurang dari B. Tapi karena A kurang dari B benar, berarti hasilnya sederhana dan outputnya juga sesuai, A kurang dari B. If else, pernyataan if else adalah pernyataan pengambilan keputusan yang diturunkan dari if sederhana. Else adalah blok yang lain jika kondisi if bernilai false. Lihat contohnya, A sama dengan 20, B sama dengan 20. Jika A kurang dari B, maka cetak yang pertama. Jika selanjutnya, maka bawah. Karena A 20, B 20 itu sama, berarti otomatis yang dicetak yang bawah. Jadi A lebih besar dari B. Merupakan outputnya yang dihasilkan. Selanjutnya, if else, if else. Pernyataan pengambilan keputusan yang digunakan jika terdapat banyak alternatif pilihan. Jika waktu sama dengan 22, if waktu kurang dari 10, pagi. Enggak. Siang, karena waktu kurang dari 20 juga enggak. Berarti otomatis paling bawah. Hasilnya outputnya malam. Karena waktunya 22. Menggunakan switch case bisa juga. Switch case adalah pernyataan cabang dengan multi arah. Lihat contohnya, jika integer angka sama dengan 1, cetak angka 1. Ternyata angka 1 sesuai, berarti langsung break, stop. Berarti langsung didapatkan angka 1 output yang didapat. Kalau seandainya angka 3, berarti 1, wah nggak bisa, nggak ketemu. Angka kedua nggak ketemu juga, berarti angka ketiga yang langsung ketemu. Langsung break, langsung didapatkan jika angka ketiga ya. Baik, itu 10. Baik, untuk materinya yang dijelaskan cukup. Ternyata masih belum ada juga yang join untuk web 3 kali ini, nggak apa-apa. Sebab kalau ada, saya akan menanyakan apakah ada pertanyaan untuk materi 6 sampai dengan 10. Itu untuk privilege dari yang sudah join dari web 3 ini. Baik, kalau nggak ada, saya lanjut untuk ngebahas mengenai tugas 2. Ini materi atau bahasan yang ditunggu-tunggu oleh mahasiswa mengenai tugas 2 itu apa sih Pak yang perlu dikerjakan, apa sih Pak yang perlu dikumpulkan, dan bagaimana cara mengerjanya, kita lihat. Saya masih izin share terlebih dahulu juga sama untuk materi yang ke
Selanjutnya saya cek dulu, maaf. Baik, ini tugas 2 ya. Tugas 2 dengan kode 123. Baik, saya running terlebih dahulu. Ternyata yang baru mengumpulkan sampai jam hampir jam 1 siang ini baru satu mahasiswa. Tapi nggak apa-apa, emang karena masih ada deadline, masih ada waktu pengumpulannya itu sampai Senin depan, yaitu tanggal 25 Mei dari pihak UT jam 3 sore. Ingat deadline-nya, karena kalau seandainya satu tugas tidak dikumpulkan, maka langsung nilai mata kuliah ini langsung mendapatkan nilai E. Harus diperhatikan. Lihat, tugas 2 deadline-nya sampai ginian. Tugas 2 apa sih yang soalnya buatlah program sederhana menggunakan operator. Ingat, menggunakan operator tadi kita bahas operator itu apa dan juga statement if. Tadi ada statement if perlu kita kerjakan. Apa? Jika golongan A gaji 5 juta, golongan B gaji 6.500.000 dan golongan C gaji 9.500.000. Ini yang perlu nanti kita masukkan ke dalam suatu program. Terus apa lagi? Jika karyawan tersebut lembur, maka akan dibayar per jamnya dengan ketentuan sebagai berikut. Jika karyawan lembur 1 jam, maka dikalikan 30% dari gaji pokok. Kalau 2 jam, 32%, 3 jam, 34%. Begitupun sampai seterusnya, lebih besar dari 5 jam, maka 38% dari gaji pokok. Terus apa lagi? Inputan, berarti nanti kita harus menggunakan scan karena berupa inputannya itu adalah golongan dan juga jam lembur. Terus outputnya itu adalah jumlah penghasilan, gaji golongan, dan juga gaji lemburnya. Berarti nanti ada outputnya 3 ya. Gaji golongannya berapa, gaji lemburnya berapa, dan juga total yang didapatkan berapa. Itu outputnya. Inputannya 2, yaitu golongan dan juga jam lembur. Ini yang perlu diperhatikan. Terus, karena ini menggunakan bahasa Java, jadi nanti yang file, apa namanya, dikumpulkannya itu pertama, file Java-nya. Bebas kalian menggunakan editor apa aja, bisa menggunakan IntelliJ IDE, NetBeans, Visual Studio Code atau bebas. Yang penting menggunakan bahasa pemrograman Java. Terus yang kedua, itu link record video program yang telah kalian buat untuk mengerjakan tugas 2 ini. Langkah-langkahnya seperti apa, lain-lainnya seperti apa penjelasannya. Kalian upload di YouTube atau di G Drive, nanti linknya kalian bisa mengumpulkannya atau submit di LMS ini. Jadi ada dua yaitu file Java-nya dan juga link rekaman video kalian. Itu yang akan saya nilai untuk tugas kedua ini. Berbeda dengan tugas 1 yang tidak perlu ada tugas, tapi kalau tugas 2 ini itu ada video rekaman. Kenapa? Karena sudah membuat program. Jadi program itu mengindikasikan bahwa eh, kalian benar-benar mengerjakannya secara sendiri dan juga paham langkah-langkah yang kalian buat. Itu gunanya video rekaman. Supaya mahasiswa paham dan juga mengerjakannya secara sendiri. Seperti itu. Itu apa namanya yang dikumpulkan untuk tugas kedua ini. Baik, sekarang lanjutnya saya ambil untuk tugas keduanya. Ini saya menggunakan IntelliJ IDE. Jadi kalian tadi yang saya infokan bebas. Yang penting menggunakan bahasa Java. Nih, oke, sekarang saya awalin dulu. Pertama, saya import menggunakan scanner. Ini kenapa? Karena nanti itu ada inputan, jadi otomatis ada import Java scanner. Dan juga saya menggunakan decimal format. Ini gunanya untuk apa? Jika nanti bilangannya total lebih dari 10 juta, maka sesuai dengan angkanya, tidak dalam bentuk A atau secara real bilangannya itu, tapi dalam bentuk decimal format. Terus nama publikasinya saya buat gaji karyawan. Terus ada menggunakan static, tadi static void dengan anak new scanner, lihat menggunakan inputan karena berupa inputan ya, jadi harus scanner input new scanner. Kalau nggak ada, otomatis bukan inputan. Terus lihat, ini ada komen atau dokumentasi formatter untuk menampilkan angka dalam format rupiah. Jadi menggunakan decimal formatter, new decimal format. Terus ada lagi untuk variabel gaji pokok, maka double gaji pokok upah kosong. Terus input gaji golongan. Nah, ini input yang pertama yaitu sistem golongan
hewan. Ada inputan nih. Terus karakter golongan input kan gitu. Terus lihat menentukan gaji pokok berdasarkan golongan. Saya menggunakan if sesuai dengan soal yang diminta. Statement if. Jadi saya sudah menggunakan nih. Dan satu lagi saya yang belum berarti apa? Menggunakan operator. Operatornya nanti saya apa? Kita lihat nanti. Operator apa yang saya gunakan. Lihat, ternyata if saya sudah menggunakan golongan sama dengan A. Dan lihat nih, saya menggunakan operator ini. Ini operator apa? Operator logika. Operator logika yaitu operator namanya OR. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk kalau seandainya saya nanti menginput huruf kapital atau huruf kecil itu sama hasilnya. Karena ini boleh atau huruf kecil juga boleh, saya bisa menggunakan operator logika. Berarti sudah sesuai dengan soalnya. Saya sudah menggunakan operator, sudah menggunakan if. Jadi otomatis soal ini sudah sesuai. Tinggal dilihat jumlahnya atau hasilnya apakah sudah sesuai bukan dengan soal yang diminta. Tapi untuk statement if dan juga operator sudah saya lakukan. Lihat, jika gaji golongan A gaji 5 juta, B 6.500.000, C 9.500.000. Nah, ini saya tambahkan else. Gunanya untuk apa? Jika inputan bukan dari A, B, atau C, maka langsung golongan tidak valid, langsung keluar, langsung end programnya. Selesai. Itu dari golongan. Selanjutnya jam lembur. Lihat, jam lembur juga masih sama. Masukkan jam lembur. Berarti nanti tadi ada masukkan golongan dan juga jam lembur. Inputannya tadi berupa yang diminta, soal yang diminta inputannya yaitu golongan dan juga jam lembur. Berarti tadi saya udah jam golongan sudah. Selanjutnya jam lembur. Berarti jam lembur udah clear nih. Berarti soalnya yang diminta juga udah kelar. Saya juga sesuai jam lemburnya. If-nya sama dengan 1, maka ada operator nih. Lihat, operator aritmetik. Saya menggunakan operator aritmetik. Operatornya saya menggunakan if juga ada operator juga. Menggunakan aritmetik tadi, operator logika, ada operator aritmetik 0,3, kalau 2 jam 0,32, 34, dan kalau lebih besar ingat ya, di sini ada lebih besar dari sama dengan nih. Ini fungsinya, karena kalau seandainya jam lemburnya 6, 7, 8 berarti otomatis masuk ke dalam ini kali 0,38 atau 38%. Terus total penghasilan gaji pokok ditambah gaji lembur. Lihat outputnya ada gaji pokok, gaji lembur, total penghasilannya sesuai. Kita langsung running, didapatkan lihat hasilnya seperti ini. Coba tadi kan diminta A, B, C. Bagaimana kalau seandainya saya tadi minta yang selain A, B, C, huruf I? Apakah berfungsi? Langsung golongan tidak valid. Karena saya langsung I. Otomatis clear. Terus saya running ulang lagi. Saya mencoba untuk golongan C kecil. C kecil ya. Ini C kecil. Apakah berfungsi juga? Wah, ternyata berfungsi. Ya, saya masukkan jam lembur. Saya masukin ke dalam 7 jam. Lihat, apakah sesuai dengan, lihat, golongan C adalah 9.500.000. Benar nggak sih? Golongan C 9.500.000. Golongan C 9.500.000 berarti sesuai. Lihat tadi 7 jam. 7 jam itu berarti saya menggunakan ini lebih besar dari ini. Berarti 38% dari gaji pokok. 30% dari gaji pokok. Apakah 3 juta 10? Kita lihat kalkulator. Saya menggunakan kalkulator dulu sebentar. Untuk bisa lihat. Nih gaji pokoknya 9.500.000 kali 38%. 3.610.000. Apakah hasilnya sesuai? 13.110.000. Berarti program ini sudah sesuai ya. Terus tadi kan saya huruf kecil. Coba bagaimana Pak kalau seandainya huruf besar? Ngaruh nggak? Ya, saya minta huruf B. Oh, lihat B. Terus ternyata berfungsi juga. Jam lemburnya karena saya sedikit jadi cuman mungkin 4 jam aja. 4 jam. Lihat, apakah golongan B 6.500.000? Kita lihat. Golongan B 6.500.000. Jika golongan B 6.500.000 sesuai, lihat kalau 4 jam itu berarti 36% dari gaji pokok. Apakah 2.310.000? Kita cek. 6.500.000 dikali 34%. Sorry, 30 berapa?
36%, maaf. Saya hapus dulu. 36%. 2.340.000. Jam leburnya sesuai. Apakah totalnya sama? Tambahin 6.500.000. 8.840.000. Berarti program ini selesai. Berarti cukup untuk bisa dikumpulkan file Java-nya dan juga link record video ini. Sehingga nanti eh, saya bisa menilai record tugas 2 ini dari file Java dan juga link record ini. Berarti kalian paham langkah-langkahnya seperti apa dan juga step by step-nya dalam menghasilkan program dari tugas 2 ini yang dibuat. Seperti itu. Karena masih belum ada yang join juga, berarti nggak ada sesi tanya jawab. Kalau ada, berarti ada sesi tanya jawab, sehingga nanti bisa langsung privilege untuk bisa langsung dijawab oleh saya saat itu juga untuk bisa tahu, paham, atau enggak. Terus yang belum mengumpulkan, berarti yang silakan setelah menonton video ini mengumpulkan file Java-nya dan juga eh, link-link rekaman videonya yang kalian buat. Selain itu, kalau yang tadi sudah satu orang yang sudah membuat ternyata masih kurang, tidak ada file Java-nya atau link record videonya, kalian bisa diambil dan diupload lagi, silakan, karena masih ada batas waktu deadline-nya sampai minggu depan hari Senin jam 3 sore, jadi masih cukup waktunya, masih manfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Nanti setelah kalian sudah deadline, baru nanti saya akan menilai tugas duanya. Oh iya, untuk tugas satunya sudah saya nilai semua, jadi bisa dicek kembali di LMS-nya, kalian bisa nilai apa. Kalau seandainya eh, masih kurang nilainya, berarti kalian harus berusaha untuk bisa mendapatkan nilai tugas 2 ini sebaik mungkin. Sehingga nanti hasil akhirnya kalian bisa mendapatkan nilai A untuk algoritma dan pemrograman. Ingat, menggunakan bahasa Java, jangan menggunakan bahasa lain, karena otomatis nanti nilainya akan sangat kecil sekali. Walaupun seharusnya saya bisa langsung nilai kasih 0, tapi saya akan kasih nilai tapi cuma sedikit, tapi sangat sayang. Oleh karena itu, menggunakan bahasa Java, bebas menggunakan editor apapun, yang penting menggunakan bahasa Java. Bisa IntelliJ IDE, menggunakan NetBeans, atau menggunakan Visual Studio Code, atau bebas, silakan. Yang penting dikumpulkannya nanti dalam bahasa Java, dan juga link record videonya, jangan lupa dikumpulkan. Baik, saya cukupkan untuk Web 3 kali ini. Kita ketemu lagi insya Allah 2 minggu ke depan. eh untuk web terakhir, yaitu web 4. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.